Tak adil, tapi saat itu Anda mengingkari hak dan kewajiban Anda sendiri. Berjanji tak akan menyentuh istri sendiri pada wanita lain. Alfian tercengang. Sejurus kemudian dia ingat akan malam pernikahannya. Apa kamu mendengar semuanya waktu itu? Aisyah tak menjawab. Dia kembali melangkah memasuki kamarnya. Alfian terhempas duduk ke sofa. Kini dia mengerti semua yang terjadi. Keesokan harinya. Tunggu dulu. Ucap Alfian menahan Aisyah yang akan turun dari mobil sesampainya mereka di rumah sakit. Aisyah langsung melihat suaminya. Alfian memberikan sesuatu di tangannya. Seperti yang sudah aku bilang semalam. Mulai saat ini aku akan menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami. Aisyah melihat sebuah kartu ATM di tangan suaminya. Ini nafkah yang harus aku berikan padamu. Aku mohon ambillah. Aisyah terdiam. Aku tahu ini memang terlambat. Tapi aku harap tidak ada kata terlambat untuk menjadi suami yang bertanggung jawab dan aku akan mulai dari ini. Alfian menyodorkan kartu itu lebih dekat kepada istrinya. Aisyah terdiam sejenak tampak sedang berpikir. Tiba-tiba dia mengambil kartu itu. Membuat Alfian tersenyum. Terima kasih. Sebenarnya aku takut kamu akan menolaknya. Ucap Alfian senang. Jika saya tolak bukankah itu juga berarti saya mengingkari hak saya sebagai istri? Jika seperti itu apa bedanya saya dengan Anda? Lanjut Aisyah lagi. Mengenai itu, Alfian terlihat ragu. Aku minta maaf. Sungguh aku minta maaf atas semua kesalahanku padamu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita mulai dari awal lagi. Aisyah, mari kita menjalankan rumah tangga kita yang seharusnya. Alfian menatap istrinya dengan penuh harap. Aisyah terlihat akan mengatakan sesuatu. Namun Alfian mendahuluinya. Aku mohon. Kali ini cukup katakan, iya, saja. Ucapnya hingga membuat Aisyah kembali bungkam. Aku tahu kamu akan memaafkan semua kesalahanku. Seperti Allah SWT yang menerima taubat semua hambanya. Iya, Aisyah melihat suaminya. Seorang suami adalah nahkoda kapal. Kemana dan bagaimana bahtera rumah tangga ini akan dijalankan? Suami yang menentukan. Mana mungkin saya akan berpaling dari tugas saya sebagai istri jika Anda sudah menjalankan seluruh kewajiban Anda. Alhamdulillah. Ucap Siti dan Zainab secara bersamaan dengan penuh kebahagiaan. Mereka langsung memeluk Aisyah erat. Akhirnya Allah memberikan hidayahnya pada suamimu. Ucap Zainab senang. Aisyah tersenyum melihat kedua kakaknya ikut bahagia ketika dia menceritakan semua percakapannya dengan Alfian tadi. Kakak tidak perlu mengajarimu tentang bagaimana menjadi istri yang solihah. Karena kamu sudah pasti tahu. Zainab menatap adiknya. Jalankan seluruh kewajibanmu sebagai istri dengan baik. Buat suamimu tidak menyesal karena telah meninggalkan wanita itu. Ucapnya lagi. Aisyah mengangguk. Semoga saja suamiku bersungguh-sungguh dengan semua ucapannya. Kedua kakaknya mengaminkan. Alfian terlihat bahagia. Wajahnya ceria dengan senyuman yang senantiasa tersungging di bibirnya. Berkali-kali dia melihat ponselnya. Melihat satu nama di barisan kontaknya. Istriku. Alfian ingat saat tadi pagi Aisyah dengan sukarela memberikan nomornya ketika dia memintanya. Dia nampak greget ingin mengirimkan pesan pertamanya namun dia bingung harus mengatakan apa. Akhirnya dia hanya melihat nomor itu berkali-kali saja. Tanpa disadari, ada sepasang mata yang terus melihat gelagatnya. Orang itu nampak heran melihat Alfian tampak begitu bahagia. Anita akhirnya menghampiri Alfian yang di meja kantin sendirian. Duduk. Al, kita harus bicara. Anita duduk di bangku di depan Alfian. Alfian kaget. Dia langsung menunjukkan wajah yang buram melihat Anita duduk di depannya.
Apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan? Ucap Alfian pelan. Karena dia tahu jika beberapa orang di sana diam-diam memperhatikan mereka. Tentang hubungan kita. Hubungan kita sudah berakhir, Nit. Ucap Alfian geram. Sudah kukatakan jika kamu tak akan semudah itu mencampakkan aku. Jawab Anita marah. Hentikan, Nit. Semua orang memperhatikan kita. Kamu hanya akan terus mempermalukan dirimu sendiri. Alfian berdiri dari duduknya. Aku tak peduli. Jawab Anita juga ikut berdiri. Alfian berjalan meninggalkan Anita. Aku akan menemui Aisyah. Anita berbicara sedikit keras. Membuat Alfian menghentikan langkahnya dan langsung membalikkan badannya melihat Anita. Silahkan. Kamu hanya akan semakin dibuat malu olehnya. Alfian kembali melanjutkan langkahnya. Tentang hubungan kita. Hubungan kita sudah berakhir, Nit. Ucap Alfian geram. Sudah kukatakan jika kamu tak akan semudah itu mencampakkan aku. Jawab Anita marah. Hentikan, Nit. Semua orang memperhatikan kita. Kamu hanya akan terus mempermalukan dirimu sendiri. Alfian berdiri dari duduknya. Aku tak peduli. Jawab Anita juga ikut berdiri. Alfian berjalan meninggalkan Anita. Aku akan menemui Aisyah. Anita berbicara sedikit keras. Membuat Alfian menghentikan langkahnya dan langsung membalikkan badannya melihat Anita. Silahkan. Kamu hanya akan semakin dibuat malu olehnya. Alfian kembali melanjutkan langkahnya. Tidak, hari ini aku tidak ada operasi. Hanya memeriksa beberapa pasien saja. Alfian membawa kendaraannya pergi meninggalkan rumah sakit. Anita yang melihat itu dari kejauhan tampak semakin geram dan marah. Terlebih melihat Alfian yang begitu bahagia melayani keluarga istrinya. Asteris. Aku akan kembali ke rumah sakit. Ucap Alfian melihat Aisyah. Aisyah hanya mengangguk kecil. Tiba-tiba suara bel berbunyi. Alfian segera menghampiri pintu dan membukanya. Alfian kaget melihat Yusuf dan seorang wanita berdiri di depan pintu. Alfian mempersilahkan keduanya untuk masuk. Hanya untuk masuk. Membuat Aisyah juga kaget melihat kakak iparnya dan seorang wanita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Kami tadi ke rumah sakit. Tapi katanya kalian baru saja pulang. Jadi kami kesini setelah diberitahu Umi alamat rumah kalian. Kata Yusuf sembari duduk setelah dipersilahkan duduk oleh Alfian. Mau apa kalian kesini? Tanya Aisyah terdengar sedikit jengkel setelah meyakini jika wanita itu adalah istri kedua kakak iparnya. Kami ingin menjemput Siti. Jawab Yusuf. Kakakku masih sakit. Belum bisa pulang sekarang. Yusuf dan istrinya terdiam sejenak. Apa boleh kami melihat keadaannya? Tanya Yusuf melihat Aisyah. Dia sedang istirahat. Tidak bisa diganggu. Aisyah menjawab dengan ketus. Dia merasa kesal bisa-bisanya suami kakaknya itu datang. Dengan membawa istri mudanya. Tidakkah mereka memikirkan perasaan kakaknya? Sudah pasti tidak melihat raut wajah keduanya yang seakan tidak punya dosa. Aisyah kesal setidaknya mereka sedikit berempati karena kini kakaknya sedang sakit. Tiba-tiba Kak Zainab yang mendengar suara orang datang. Keluar dari kamar. Kaget melihat suami Siti ada di sana. Dia lalu menghampiri keduanya. Memberi salam dan bercengkrama. Lain halnya dengan Zainab yang berusaha bersikap ramah. Aisyah tak bisa menutupi kejengkelannya pada pasangan suami istri itu. Hal ini diketahui oleh Alfian yang seolah sudah tahu akan kemarahan istrinya. Kemana Anda saat kakak saya sakit dan membutuhkan suaminya? Tanya Aisyah tiba-tiba membuat semua orang kaget. Yusuf tampak bingung untuk menjawab. Suamiku harus merawatku juga kemarin. Aku. Kem juga sakit. Jawab istri kedua Yusuf. Aku. Oh ya. Sakit apa? Parah. Apakah juga harus dirawat di rumah sakit? Keduanya tak menjawab. Aku sudah mengatakan itu pada Siti. Katanya tidak apa-apa, aku tidak bersamanya karena ada kalian yang merawatnya. Yusuf melihat Aisyah. Jadi mentang-mentang ada kami Anda melepas tanggung jawab Anda sebagai suami. Zainab langsung berdiri menghampiri Aisyah untuk memintanya berhenti.
Jika kalian keberatan merawat Siti, kenapa tidak mengatakannya? Aku pasti akan datang dan merawatnya sendiri. Yusuf sedikit tersulut emosi. Kenapa kami harus keberatan mengurus saudara kami sendiri? Tapi seharusnya, ada atau tidak ada kami, Anda tetap harus bersamanya kan? Apa menurut Anda telah bersikap adil terhadap dua istri Anda? Tanya Aisyah kesal. Jangan bersikap tak adil dan condong kepada salah satu istri. Karena di hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan bahunya miring sebelah. Makanya jika tak mampu bersikap adil, Al-Quran sudah menyuruh untuk hanya memiliki satu istri saja. Yusuf terlihat sangat marah. Dia berjalan menghampiri Aisyah. Alfian dengan sigap menghadang Yusuf. Berdiri di depan istrinya. Jangan mengajari aku bagaimana seharusnya aku memperlakukan kedua istriku. Yusuf melihat semua orang dengan kesal. Maaf tapi sepertinya Anda memang perlu diajari, jawab Alfian.